Bayangkan sejenak bahwa Anda sedang berada di tengah rutinitas harian Anda, melakukan apa yang selalu Anda lakukan, mengikuti langkah-langkah yang sama, pilihan yang sama, dan tiba-tiba merasakan sedikit ketidaksesuaian dengan segala sesuatu di sekitar Anda. Keletihan yang diam-diam mulai membebani Anda. Bukan kelelahan fisik, tetapi sesuatu yang lebih dalam, kelelahan jiwa. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri Anda yang meminta perubahan, cara hidup yang baru. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa hidup terkadang kehilangan alirannya dan mulai terasa mekanis, seperti hari-hari yang bercampur tanpa tujuan? Ini adalah momen ketika sesuatu berubah. Sebuah ajakan diam-diam muncul di belakang pikiran Anda, sebuah kesempatan untuk melepaskan diri dari pola-pola otomatis yang telah membimbing tindakan Anda hingga saat ini. Ajakan ini tidak terlihat jelas, tidak datang dengan tanda-tanda besar. Ini halus, hampir tak terdeteksi. Namun, bagian dari diri Anda mengenalinya. Mungkin Anda bahkan sudah menantikannya, dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa Anda lelah memaksakan hidup mengikuti jalur yang tidak lagi melayani Anda. Inilah tanda pertama bahwa Anda siap untuk memasuki mode pencipta. Dan pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu mode pencipta? Dan mengapa Anda baru merasakan panggilan ini sekarang? Momen-momen transisi ini terjadi ketika aliran alami kehidupan berusaha untuk menyelaraskan dengan siapa Anda sebenarnya. Dan ini bukanlah kejadian eksternal, tetapi perubahan internal, penyelarasan kembali, yang mulai membangkitkan hasrat dan keinginan sejati Anda. Secara mendalam, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri Anda yang tahu Anda siap untuk mencipta, bukan hanya bereaksi. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda akhirnya menerima perubahan ini? Dan yang lebih penting, apakah mungkin untuk hidup dengan cara di mana tindakan Anda tidak lagi dipandu oleh apa yang diharapkan dari Anda, tetapi oleh siapa Anda sebenarnya? Inilah titik awal untuk sebuah perjalanan baru. Perjalanan di mana Anda melepaskan diri dari pola-pola lama, dan mulai membentuk realitas Anda dengan cara yang sebelumnya tampak jauh atau bahkan mustahil. Jadi, hari ini akan menjadi perjalanan transformasi murni, tidak hanya eksternal, tetapi terutama internal. Sebelum kita mulai, saya perlu memberitahu Anda bahwa, jika Anda menemukan video ini, itu karena Anda telah memasuki mode pencipta. Anda mungkin sedang memasuki keadaan baru dalam hidup, di mana potensi untuk menciptakan kehidupan yang selalu Anda inginkan berada di tangan Anda. Dan itulah inti sejati dari mode pencipta. Ketika Anda mulai merasakan dorongan batin untuk perubahan, sebuah proses yang lebih dalam mulai terungkap. Kebangkitan pencipta yang disengaja bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus. Itu adalah evolusi spiritual, pengembangan diri yang berkelanjutan, sebuah ajakan untuk melihat lebih dalam dari permukaan kehidupan, dan melihat lapisan-lapisan lebih halus dari bagaimana tindakan, pikiran, dan emosi Anda membentuk realitas Anda. Kebangkitan ini pada intinya adalah transisi dari kehidupan reaktif, menuju kehidupan yang dipandu oleh niat. Tetapi apa artinya itu sebenarnya? Hidup secara reaktif adalah apa yang sebagian besar dari kita lakukan, seringkali tanpa menyadarinya. Kita bangun, mengikuti rutinitas kita, merespons tuntutan dunia, dan sebelum kita sadar, kita hanya bereaksi terhadap keadaan, komitmen pekerjaan, kewajiban. Semua ini dapat membuat kita berada dalam mode autopilot. Dalam keadaan ini, keputusan yang kita buat seringkali tidak mencerminkan keinginan terdalam kita, tetapi lebih kepada apa yang dituntut oleh keadaan eksternal dari kita. Seolah-olah kita didorong melalui hidup, bukannya membimbingnya. Di sisi lain, menjadi pencipta yang disengaja adalah hidup dengan niat. Ini adalah keadaan di mana tindakan, keputusan, dan bahkan pikiran Anda dibentuk dengan kejelasan dan tujuan, bukan sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda. Ketika Anda terbangun ke cara hidup ini, Anda menyadari bahwa dunia luar adalah cerminan dari dunia batin Anda. Apa yang Anda rasakan, percayai, dan fokuskan
mulai terwujud dalam realitas Anda. Dan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari hidup dengan kesadaran. Tetapi bagaimana Anda mengenali saat Anda memasuki keadaan sengaja ini? Momen ini bisa halus, tetapi sangat transformatif. Ini sering ditandai dengan rasa ketidaknyamanan terhadap hidup yang sedang Anda jalani, seolah-olah pola lama tidak lagi cocok. Ada rasa yang semakin kuat bahwa sesuatu hilang, bahwa cara Anda menangani segala sesuatu tidak lagi dapat dipertahankan. Alih-alih terus bereaksi terhadap apa yang dilemparkan dunia kepada Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Dan saat itulah transformasi dimulai. Inilah titik di mana keinginan dan hasrat sejati Anda muncul. Mereka selalu ada, tetapi seringkali tertekan oleh tekanan eksternal atau kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain. Ketika Anda memasuki mode pencipta, keinginan batin ini menjadi lebih jelas. Mereka tidak lagi menjadi impian yang jauh, tetapi inti dari perjalanan Anda. Apa yang dulunya terasa seperti dorongan tersembunyi, kini menjadi kekuatan pendorong yang membimbing tindakan dan pilihan Anda. Dan keinginan-keinginan sejati ini bukanlah hal yang dangkal. Mereka mewakili siapa Anda sebenarnya, di luar topeng yang Anda kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bangkit dalam diri Anda adalah hubungan yang mendalam dengan hasrat Anda yang membawa rasa tujuan dan makna. Ketika Anda mulai bertindak selaras dengan hasrat-hasrat ini, kehidupan di sekitar Anda merespons. Alam semesta secara halus mulai menyelaraskan dengan niat Anda, menciptakan peluang dan pengalaman yang beresonansi dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Proses ini sangat kuat, tetapi juga memerlukan keberanian. Karena ketika Anda hidup dengan sengaja, Anda seolah-olah melepaskan beberapa rasa aman yang ditawarkan oleh pola reaktif, yaitu keterbatasan untuk terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, tidak peduli betapa tidak memuaskannya. Melakukan hal-hal yang sama seringkali terasa lebih aman daripada menghadapi ketidakpastian dalam menciptakan sesuatu yang baru. Namun, justru di ruang ketidakpastian inilah potensi transformasi sejati terletak. Menjadi seorang pencipta yang disengaja berarti menerima ketidakpastian ini dengan keyakinan bahwa seiring Anda menyelaraskan keinginan dan hasrat Anda dengan tindakan, jalan hidup akan terungkap dengan sendirinya, secara alami dan organik. Dengan demikian, perjalanan seorang pencipta yang disengaja terus berkembang, bukan sebagai tujuan yang tetap, tetapi sebagai gerakan yang konstan antara niat dan tindakan, antara keinginan dan manifestasi. Ketika Anda sadar akan cara hidup ini, Anda mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengontrol setiap aspek hidup Anda, tetapi tentang membimbing pilihan Anda dengan kejelasan, keyakinan, dan tujuan. Pemahaman halus ini bahwa hasrat dan keinginan Anda sebenarnya adalah kekuatan pendorong di balik penciptaan yang disengaja, membuka pintu menuju langkah berikutnya, melepaskan pola lama yang telah mengatur tindakan dan pilihan Anda begitu lama. Lagi pula, untuk yang baru tumbuh, Anda harus menciptakan ruang dengan melepaskan apa yang tidak lagi mendukung perjalanan Anda. Pola-pola ini, yang seringkali tidak terlihat, diam-diam membentuk tindakan dan reaksi harian Anda, menciptakan realitas yang dalam banyak kasus tidak mencerminkan siapa Anda sebenarnya atau apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Tetapi untuk mulai menciptakan secara sadar, sangat penting untuk memahami dampak kebiasaan tak sadar ini dan bagaimana kebiasaan tersebut mencegah Anda mencapai potensi sejati. Pola otomatis muncul dari pengalaman masa lalu, keyakinan terbatas, dan dalam banyak hal, kondisi sosial. Ini adalah pemrograman yang Anda adopsi tanpa pertanyaan, mengulang perilaku yang sama, karena tampaknya lebih mudah atau lebih familiar. Namun, familiaritas ini seringkali membuat Anda terperangkap dalam zona nyaman yang tidak menawarkan pertumbuhan. Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi begitu terpatri dalam diri Anda, sehingga Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda bertindak berdasarkan kebiasaan itu, bereaksi alih-alih memilih secara sadar. Dan justru reaktivitas inilah yang menghalangi Anda untuk sepenuhnya memasuki mode pencipta. Anggaplah hidup sebagai sungai. Ketika Anda hidup secara reaktif, rasanya seperti Anda terjebak dalam pusaran air, mengulang siklus dan gerakan yang sama tanpa kemajuan.
Agar dapat mengalir dengan bebas dan mengikuti aliran alami sungai, Anda perlu membebaskan diri dari pusaran-pusaran ini, pola-pola yang menahan Anda. Proses penciptaan yang disengaja membutuhkan pelepasan ini, karena tidak mungkin membangun sesuatu yang baru ketika Anda terus beroperasi dengan dinamika lama. Namun, bagaimana pola-pola ini muncul? Seringkali mereka muncul sebagai perasaan menyabotase diri sendiri, penundaan, ketakutan terhadap perubahan, atau bahkan kecenderungan untuk menetap dalam situasi yang membuat Anda merasa aman namun stagnan. Perilaku seperti tetap dalam hubungan toksik, melanjutkan pekerjaan yang menguras energi, atau menghindari tantangan karena takut gagal, adalah contoh jelas bagaimana pola-pola ini bekerja. Mereka membuat Anda terjebak dalam versi lama diri Anda yang tidak lagi sesuai dengan siapa Anda sedang menjadi. Membebaskan diri dari kebiasaan ini dimulai dengan kesadaran diri. Langkah pertama adalah mengamati tindakan dan pikiran harian Anda dengan cermat. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya bertindak berdasarkan kebiasaan atau niat? Pertanyaan sederhana ini bisa mengungkap banyak hal tentang bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Ketika Anda mulai menyadari momen-momen di mana Anda bertindak otomatis, Anda mulai memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang berbeda. Anda perlu memahami bahwa ini bukan tentang mengubah semuanya sekaligus, tetapi tentang menciptakan titik-titik perubahan kecil di mana sebelumnya ada pengulangan. Praktik kesadaran diri bisa sangat membantu dalam proses ini. Misalnya, latihan menulis reflektif harian bisa membantu Anda mengidentifikasi pola-pola pikiran dan perilaku yang berulang. Ketika Anda menuliskan tindakan, perasaan, dan reaksi Anda sepanjang hari, Anda mulai melihat lebih jelas di mana Anda terjebak dalam kebiasaan lama. Latihan kuat lainnya adalah meditasi pengamatan, di mana Anda hanya mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi atau bereaksi terhadapnya. Latihan ini dapat membantu Anda melepaskan diri secara emosional dari pola-pola yang dulu mengendalikan Anda dan menciptakan ruang untuk perspektif baru. Selain kesadaran diri, penting juga untuk mengambil tindakan praktis untuk memutuskan siklus-siklus ini. Jika Anda menyadari bahwa Anda memiliki kebiasaan menunda-nunda proyek atau tujuan yang penting bagi Anda misalnya, mulailah dengan tindakan kecil yang dapat mengatasi kecenderungan ini. Tindakan sederhana seperti mengambil satu langkah, sekecil apapun, sudah merupakan tanda bahwa Anda sedang mengambil kendali dan memutuskan pola tersebut. Contoh lain adalah dengan secara bertahap menjauhkan diri dari lingkungan atau orang-orang yang melanggengkan perilaku yang ingin Anda tinggalkan, menciptakan ruang di mana Anda dapat berkembang tanpa terus-menerus tertarik kembali ke pola lama. Melepaskan pola-pola lama ini juga melibatkan sesuatu yang lebih dalam, kebutuhan untuk melepaskan kontrol mutlak. Kita seringkali terus mengulang perilaku tertentu, karena dalam beberapa cara, perilaku tersebut memberi kita rasa kontrol atas apa yang dapat diprediksi. Namun, justru dengan melepaskan kekakuan ini, Anda memberi ruang bagi kemungkinan baru untuk muncul. Penciptaan yang disengaja adalah keseimbangan antara niat dan pelepasan. Menjadi jelas tentang apa yang Anda inginkan, namun juga memungkinkan proses untuk berkembang dengan lancar dan alami, tanpa perlu memaksakan atau memanipulasi hasil. Ketika Anda mulai membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama ini, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal baru. Dan di ruang inilah penciptaan sejati terjadi. Alih-alih mengikuti jalur yang sama seperti biasanya, Anda mulai menciptakan jalur baru, yang dipandu oleh apa yang benar-benar bergema dengan diri Anda. Seiring waktu, pola-pola perilaku baru yang didasarkan pada niat, bukan reaksi, mulai tertanam, memungkinkan Anda untuk hidup dengan cara yang lebih selaras dengan keinginan dan hasrat sejati Anda. Transformasi ini bersifat bertahap, tetapi setiap langkah yang Anda ambil menuju kesadaran dan pilihan yang disengaja, membawa Anda lebih dekat ke kekuatan Anda sebagai seorang pencipta yang disengaja. Kebebasan yang muncul dari memutuskan siklus-siklus lama ini, memberdayakan Anda untuk akhirnya mengambil kendali atas jalan hidup Anda, dan menciptakan kenyataan yang benar-benar mencerminkan siapa diri Anda. Dengan ruang ini tercipta, ada kesempatan untuk hidup selaras dengan kehidupan, di mana tindakan dan keputusan Anda tidak lagi menjadi reaksi terhadap masa lalu, tetapi ekspresi dari diri Anda yang paling otentik.
Ketika Anda mulai menyelaraskan diri dengan diri sejati Anda, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Hidup tidak lagi menjadi perjuangan yang konstan. Usaha tanpa henti untuk mengendalikan setiap aspek keberadaan Anda larut begitu saja, memberi jalan bagi aliran alami, di mana segala sesuatu tampak terjadi pada waktunya yang tepat, hampir secara intuitif. Keadaan keselarasan ini adalah kebalikan dari mentalitas kontrol. Mengalir bukan berarti Anda melepaskan tanggung jawab atas hidup Anda, tetapi lebih pada bertindak sesuai dengan kebenaran batin Anda, membiarkan segala sesuatu berkembang, tanpa perlu memaksakan hasil. Ketika Anda berhenti mencoba mengontrol segalanya, Anda menyadari bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, ritme yang menyesuaikan dengan niat-niat Anda. Ketika Anda mempercayai proses, itu seperti berenang mengikuti arus, alih-alih melawan arus tersebut. Aliran ini bukanlah pasivitas, melainkan praktik bertindak dari tempat yang jelas dan tenang, mengetahui bahwa alam semesta selalu merespons niat Anda. Tindakan melepaskan dan mempercayai memungkinkan solusi dan peluang muncul lebih organik. Tiba-tiba, hidup menjadi lebih ringan, lebih memuaskan, dan bahkan lebih penuh. Karena Anda berhenti membuang energi untuk memaksakan keadaan agar sesuai dengan keinginan Anda. Untuk mengembangkan keadaan aliran ini, praktik kehadiran adalah hal yang penting. Latihan praktisnya adalah mendedikasikan momen-momen kecil kesadaran sepanjang hari, fokus pada saat ini, tanpa khawatir tentang masa depan atau masa lalu. Teknik lain adalah meditasi, di mana Anda dapat belajar untuk rileks dan melepaskan kontrol atas rincian-rincian, mempercayai bahwa apa yang perlu terjadi akan terjadi pada waktunya. Apapun yang Anda tempatkan perhatian Anda, akan tumbuh dan berkembang. Yang berarti, kenyataan yang ingin Anda ciptakan, bergantung langsung pada tempat Anda mengarahkan energi mental dan emosional Anda. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda, adalah apa yang menentukan kualitas pengalaman Anda. Ketika perhatian Anda terpecah-pecah, hidup cenderung terasa membingungkan dan terpecah. Tetapi ketika Anda mengarahkan fokus pada apa yang menggairahkan Anda dan memberi Anda tujuan, pengalaman positif akan meningkat. Saya ulangi lagi. Ketika perhatian Anda terpecah-pecah, hidup cenderung terasa membingungkan dan terpecah. Tetapi ketika Anda mengarahkan fokus pada apa yang menggairahkan Anda dan memberi Anda tujuan, pengalaman positif akan meningkat. Fokus sadar adalah kebalikan dari bereaksi secara emosional. Ini adalah praktik merespons kehidupan dari tempat yang jelas, alih-alih didorong oleh reaksi otomatis. Merespons dengan sadar berarti memilih bagaimana bertindak dalam setiap situasi. Sementara bereaksi hanyalah respons instingtif yang sering dibentuk oleh pola-pola masa lalu. Latihan seperti kesadaran diri dan menetapkan niat harian adalah alat yang kuat untuk mempertahankan fokus ini. Melalui mindfulness, Anda belajar untuk hadir dalam setiap momen, menjadi lebih sadar akan pilihan dan tindakan Anda. Latihan kuat lainnya adalah memulai hari Anda dengan mendefinisikan niat-niat Anda dengan jelas. Bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya ciptakan hari ini? Refleksi sederhana ini dapat mengarahkan seluruh hari Anda, menyelaraskan tindakan Anda dengan keinginan sejati Anda. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk menciptakan dengan sengaja, membuat keputusan sadar yang membentuk kenyataan Anda, dengan cara yang lebih selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Salah satu langkah yang paling kuat dalam proses penciptaan yang disengaja adalah mengidentifikasi dan melepaskan pola-pola yang membatasi, yang membuat Anda terjebak dalam siklus pengulangan. Untuk menciptakan secara sadar, sangat penting untuk mengamati pola-pola ini dengan cermat, dan mengenali mereka sebagai apa adanya, yaitu hambatan-hambatan bagi pertumbuhan Anda. Jadi ingatlah bahwa mengidentifikasi pola-pola ini dimulai dengan melatih kesadaran diri. Tanyakan pada diri Anda, situasi mana dalam hidup saya yang memicu reaksi yang sama berulang kali? Pemikiran mana yang membatasi tindakan saya? Ketika Anda mengamati pemikiran Anda tanpa menghakimi, Anda akan menyadari bahwa banyak dari pemikiran tersebut tidak mencerminkan kenyataan, melainkan kebiasaan mental lama. Pelepasan emosional dan mental
adalah kunci untuk menciptakan ruang bagi cara berpikir dan bertindak yang baru. Latihan ini melibatkan membiarkan emosi dan keyakinan lama memudar tanpa menggenggamnya, atau membiarkannya mengendalikan keputusan Anda. Memecah siklus-siklus ini memerlukan keputusan yang sadar dan penuh niat. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak berbeda, bahkan dalam situasi kecil, Anda melemahkan kekuatan pola-pola yang membatasi tersebut. Ini membuka jalan bagi pengalaman-pengalaman baru yang menciptakan siklus positif dari pilihan yang penuh niat yang membentuk realitas Anda, sejalan dengan diri sejati Anda. Poin penting lainnya dalam perjalanan penciptaan sadar adalah hidup di masa sekarang. Ketika Anda membiarkan diri Anda hidup sepenuhnya di masa sekarang, sesuatu yang kuat terjadi. Kekhawatiran tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu kehilangan kekuatannya. Kejelasan yang muncul dari keberadaan di masa kini adalah hal yang mengubah, karena disinilah Anda benar-benar mengakses kekuatan kreatif Anda. Sekarang adalah satu-satunya momen di mana aksi dan niat dapat terwujud. Ketika Anda terhubung dengan saat ini, Anda menyadari bahwa masa depan hanyalah proyeksi dari niat Anda saat ini, dan masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendefinisikan pilihan masa depan Anda. Latihan hidup di masa kini juga menghilangkan rasa takut dan kecemasan yang seringkali membuat kita terhambat. Ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi, atau ekspektasi tentang bagaimana seharusnya sesuatu terjadi, menciptakan hambatan yang mencegah kita melihat apa yang ada dalam jangkauan kita sekarang pada saat ini. Tetapi ketika kita sepenuhnya hadir, kita melarutkan hambatan-hambatan ini, memungkinkan pikiran kita terbuka untuk kemungkinan baru, tanpa dibatasi oleh proyeksi yang bahkan belum terwujud. Menjadi hadir di masa kini, membuka jalan bagi praktik pengamatan yang lebih dalam. Ketika Anda mengembangkan kekuatan keberadaan, Anda secara alami mulai menyadari betapa mudahnya kita bereaksi secara otomatis terhadap rangsangan lingkungan, dan disitulah kebijaksanaan pengamatan menjadi sangat penting. Mengamati sebelum bereaksi, mengubah bagaimana Anda merespons tantangan sehari-hari, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih sadar yang sejalan dengan niat sejati Anda, alih-alih terbawa oleh impuls dan emosi yang langsung. Latihan pengamatan memungkinkan Anda menciptakan jeda antara rangsangan dan respons. Interval kecil itulah tempat kekuatan pilihan berada. Ketika Anda mengamati alih-alih bereaksi, Anda memiliki kesempatan untuk merenungkan tindakan mana yang lebih tepat untuk situasi tersebut daripada mengikuti pola repetitif. Jeda tersebut adalah yang mengubah reaksi otomatis menjadi respons yang sadar. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang menegangkan seperti pertengkaran atau tantangan di tempat kerja, reaksi instingtif bisa saja defensif atau emosional. Namun, dengan mengamati apa yang terjadi baik secara eksternal maupun dalam diri Anda menciptakan ruang untuk merespons dengan cara yang lebih tenang dan penuh niat. Tindakan sederhana pengamatan ini memperkuat kemampuan Anda untuk memilih apa yang benar-benar ingin Anda ungkapkan, alih-alih dikendalikan oleh keadaan. Dengan demikian, praktik mengamati sebelum bereaksi tidak hanya mempromosikan lebih banyak kejelasan dan kedamaian batin, tetapi juga meningkatkan kemampuan Anda untuk menavigasi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan penuh keberadaan. Perspektif baru ini tercermin dalam keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Karena setiap tindakan yang Anda ambil menjadi ekspresi yang sejalan dengan diri sejati Anda. Keharmonisan yang muncul antara pikiran, emosi, dan tindakan menciptakan rasa kesatuan internal. Ini tidak berarti tantangan tidak akan lagi ada, tetapi cara Anda menavigasinya menjadi lebih lancar, tidak terlalu dipaksakan. Anda bergerak dengan kehidupan, bukan melawan arusnya. Transformasi internal mulai tercermin di dunia luar Anda. Hubungan menjadi lebih bermakna, peluang muncul lebih alami, dan Anda mulai merasa bahwa Anda benar-benar mengendalikan hidup Anda, tanpa harus memaksakan hasilnya. Aliran dan keharmonisan ini adalah yang benar-benar mencirikan kehidupan seorang pencipta yang sadar, di mana setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan penuh niat. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang lain,
agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Salam hidup penuh kelimpahan. Jaga diri Anda. Sampai jumpa. Salam.